Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik PKN di tema 2 subtema 2 dengan judul subtema pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini ada di buku Bu Pena Ananda halaman 110. Kemudian yang kedua adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Ini di Bu Pena halaman 113. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai penting dalam bermusyawarah. Ini juga ada di buku Bu Pena halaman 119. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, minggu lalu di subtema 1 sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini saya ulangi kembali bahwa hak itu adalah suatu hal mutlak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan dan menanggung akibat dari tugas ataupun kewajiban yang dilakukannya. Nah, bagaimana hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan secara seimbang, di mana kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita dengan rasa tanggung jawab, maka kita baru bisa menuntut apa yang menjadi hak kita. Kemudian selanjutnya adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, di sini ada satu contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, hak kita adalah kita berhak untuk memiliki lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Sementara kewajiban kita adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Kemudian tanggung jawab kita adalah kita harus mengikuti kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan rumah. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai penting dalam bermusyawarah. Nah, saat bermusyawarah, kita akan mendengar pendapat dari beberapa peserta musyawarah. Pendapat tersebut tentunya pasti akan berbeda-beda, bahkan ada yang bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah ini harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semua peserta musyawarah itu harus menghargai pendapat dari peserta yang lainnya. Dalam bermusyawarah terdapat beberapa nilai penting, seperti kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar, dan lapang dada menerima hasil musyawarah serta bertanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah. Nah, di sini adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai peserta musyawarah. Nah, hak kita yaitu adalah kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Kemudian, kita juga berhak untuk memberi saran yang membangun berdasarkan pendapat orang lain. Nah, kita juga berhak untuk menolak pendapat orang lain jika kita mempunyai alasan yang logis. Sementara kewajiban kita adalah yang pertama yaitu memahami permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah menerima hasil keputusan musyawarah. Dan yang ketiga adalah mematuhi aturan musyawarah. Sementara yang menjadi tanggung jawab kita ketika melaksanakan musyawarah adalah melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian yang kedua adalah menjaga ketertiban jalannya musyawarah dan mengawasi pelaksanaan hasil musyawarah. Nah, sekian dulu materi PKN untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah ya, Nak ya. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.